Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, kita akan mempelajari firman Tuhan, yakni diambil dari Kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 hingga ayat 31. Dalam Minggu 22 Maret ini dengan tema bersukacita di dalam Tuhan, yakni Minggu Letare. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita belajar bersama tentang firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita meminta bantuan Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti tentang firman. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh merasakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengajari kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, untuk mengerti tentang firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita, yaitu Kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 hingga ayat 37. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini, Minggu Letare, yang memiliki arti bersukacitalah senantiasa. Dalam Minggu Letare ini kita diajak, kita diminta untuk bersukacita. Apapun tantangan kehidupan kita, bagaimanapun perasaan yang luar biasa yang kita alami dalam kehidupan ini, kita diminta untuk tetap bersukacita. Meskipun persoalan hidup begitu berat, kita tetap diminta untuk tetap bersukacita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mampukah kita bersukacita di tengah-tengah persoalan kehidupan ini? Mampukah kita bersukacita ketika kita sedang mengalami penyakit? Mampukah kita bersukacita ketika kita mengalami kondisi yang memprihatinkan,
Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara melihat Raja Daud. Dia mampu memuji-muji nama Allah dengan nyanyian meskipun didera persoalan hidup. Maka ketika kita melihat Raja Daud, yang menjadi jawaban kita adalah kita pasti mampu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam kehidupan zaman sekarang ini banyak hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas tantangan, bahkan tantangan tersebut membuat kita tidak dapat menikmati hidup, dan bahkan menjadi persoalan yang begitu serius, dan bahkan menjadi persoalan yang begitu dalam ketika kita diperhadapkan dengan persoalan kehidupan. Saya mengangkat contoh kecil, yakni kemajuan zaman atau zaman modern. Kemajuan zaman yang menjadi tantangan bagi kita, khususnya bagi anak-anak zaman sekarang. Banyak tawaran yang menggiurkan. Apakah mereka mampu untuk tidak tergoda dengan tawaran duniawi tersebut? Apakah mereka mampu untuk berdiri tegak tanpa terpengaruh? Kita bersyukur ketika kita melihat banyak saudara-saudara kita yang masih tidak terpengaruh. Tetapi ketika kita juga bisa melihat bahwa banyak anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa yang terpengaruh oleh tawaran-tawaran zaman sekarang. Ketika kita mengalami hal tersebut, apakah kita masih mampu untuk bersuka cita? Di lain hal yang menjadi tantangan kita saat ini, bahkan tantangan bagi banyak negara, adalah masalah perekonomian. Kita tahu akibat dari virus corona atau COVID-19 sangat mempengaruhi sistem perekonomian negara, dan mempengaruhi juga itu kepada perekonomian kita. Akibat dari COVID-19, banyak perusahaan yang ditutup, tidak dibebaskan untuk masuk keluar rumah, tidak dibebaskan untuk bertemu dengan banyak orang. Banyak orang yang di-PHK, dan bahkan harga bahan-bahan sembako menjadi naik. Gula contohnya, yang kita beli biasanya dengan harga 12.000 per kilogram, sekarang menjadi 18.000. Belum lagi kebutuhan kita yang lain. Nah, ketika kita melihat persoalan itu, apakah kita mampu untuk bersuka cita? Seperti yang saya katakan tadi, jawabannya adalah kita harus mampu. Lalu bagaimana caranya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat apa yang dialami oleh Raja Daud. Jelas dikatakan dalam ayat 30. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Tertindas dan kesakitan. Dalam bahasa Simalungun dikatakan madoyuk anjaha marsik. Madoyuk anjaha marsik atau tertindas, kesakitan. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Tertindas memiliki arti teraniaya, berarti status sebagai kaum marginal atau terpinggirkan. Sedangkan kesakitan memiliki arti situasi tubuh yang sedang tidak baik. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Inilah kondisi yang dialami oleh Raja Daud. Namun, Daud mampu bangkit dari situasi tersebut.
dengan cara memanggil Tuhan. Boleh kita lihat dalam ayat 34. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Mendengarkan ketika kita memanggil Tuhan dalam doa kita. Ketika kita memanggil Tuhan dalam nyanyian kita, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Maka Daud memuji-muji Allah dengan nyanyian, karena Daud paham betul lewat nyanyian mampu memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam mengungkapkan syukur, Daud mampu. Kenapa kita tidak? Apa yang salah dengan diri kita? Demikianlah seharusnya kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang menimpa kita, keluarga kita, orang terdekat kita, kita harus mampu bangkit keluar dengan cara mencari Allah dalam doa, memanggil Allah dalam doa. Karena apa? Karena Dia hanya sejauh doa. Adalah lebih baik jika kita lakukan memuji Tuhan daripada putus asa. Adalah lebih baik jika kita mengambil sikap untuk berdoa daripada menghakimi diri sendiri. Adalah lebih baik ketika kita mencari Tuhan daripada menyalahkan diri sendiri. Sudah sepantasnya kita memakai cara Tuhan untuk menghadapi persoalan kehidupan yang kita alami. Ketika kita memakai cara kita sendiri, ketika kita memakai kekuatan kita sendiri, ketahuilah bahwa kekuatan kita memiliki keterbatasan. Tapi cara Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupanmu, persoalan kehidupan saya, persoalan kehidupan kita. Karena apa? Kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Ketika kita telah mencari Tuhan, lalu apa hal berikutnya yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memuji Tuhan dengan nyanyian. Dalam teks ini, Tuhan lebih memilih, Tuhan lebih senang nyanyian kita, nyanyian syukur kita, nyanyian yang kita nyanyikan dengan sepenuh hati daripada persembahan. Kalau kita melihat dalam teks kita, Tuhan lebih suka nyanyian dibandingkan dengan persembahan sapi jantan, lembu jantan yang bertanduk, dan berkuku belah. Kenapa Tuhan menginginkan hal tersebut? Ketika kita memperbandingkan harga sapi begitu mahal, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah hatimu. Yang dilihat Tuhan adalah hati kita untuk memuji Tuhan, untuk memanggil Tuhan lewat doa kita, lewat nyanyian kita. Kita juga tahu bahwa persembahan yang sejati adalah diri kita sendiri. Persembahan sejati adalah ketika kita memakai kehidupan kita, memakai hidup kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi siapa yang mencari Tuhan, hatinya akan hidup kembali. Kita dapat melihat dalam teks kita bahwa ketika ada orang yang mencari Tuhan, hatinya akan hidup kembali, semangat akan hidup kembali. Arti mencari Tuhan dalam teks ini adalah kita melakukan firman Tuhan.
kita melakukan kehendak Tuhan. Maka atas apa yang kita alami, situasi-situasi yang kita alami, kita dipulihkan, kita dibangkitkan, kita diberikan semangat untuk menghadapi persoalan tersebut. Jangan pernah merasa bahwa Anda ditinggalkan oleh Allah, tapi merasalah bahwa Tuhan tetap berada di samping Anda, bahwa Tuhan tetap terbuka tangannya, mengulurkan tangannya kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau mengulurkan tangan kepada Tuhan ketika banyak persoalan yang kita hadapi? Yang terakhir yang menjadi jaminan bagi orang yang mencari Tuhan adalah anak cucunya akan mewarisi berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita menyanyikan Tuhan, mungkin tidak langsung kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa anak cucunya akan mewarisi berkat-berkat yang daripada Tuhan. Maka ketahuilah, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan kehidupan yang begitu mencekam, yakinlah ketika Anda memanggil Tuhan, ketika Anda mencari Tuhan, semuanya akan diselesaikan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Mungkin cara Tuhan memakai kita, memberikan pikiran yang terang kepada kita, sehingga kita boleh memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan. Tapi sumbernya adalah dari Tuhan itu sendiri. Ada satu ayat yang boleh kita pegang dalam kehidupan kita, yakni dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kami bacakan untuk saudara-saudaraku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mengaminkan ayat ini, sehingga persoalan, sehingga kebutuhan, keperluan diberikan oleh Tuhan menurut kekayaan, menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan pada minggu ini mampu menguatkan kita dalam menghadapi persoalan kehidupan kita, sehingga kita mampu menyanyikan nyanyian syukur, sehingga kita mampu bersorak-sorai meskipun banyak tantangan yang kita alami. Kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau telah mengajari kami bersama, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan dalam doa kami, meminta pertolongan Tuhan dengan nyanyian. Kami yakin dan kami percaya, ketika kami memanggil Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk kami dalam melanjutkan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.